bagi jemaah rahimah mohon pesertanya bisa mengirimkan pertanyaan melalui via WA ke nomor 0859 7786 4347. Kami ulangi 0859 7786 4347. Atas perhatiannya kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit kajian kita tentang hadis yang kita sebutkan tentang sebab turun dari surat At-Taubah ayat 34, ya. Di mana Allah taala mengatakan walladzina yagnizuna az-zahaba wal fiddah. Allah mengatakan dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Sahabat mengatakan kami sedang bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Lalu beberapa sahabat berujar atau mengatakan ayat ini diturunkan berkenaan dengan emas dan perak. Seandainya kita tahu harta apa yang paling baik, niscaya kita akan mencarinya. Lalu Rasulullah mendengar ucapan ini, beliau mengatakan afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Harta yang terbaik itu adalah lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan seorang istri yang mukminah yang membantu keimanan suaminya. Maka di sini harta terbaik adalah istri yang membantu keimanan suaminya. Maka prinsip dalam rumah tangga yang kita sebutkan tadi ibu-ibu adalah ta'awun ala taqwa, alal birri wa taqwa, yaitu berusahanya seorang wanita itu saling bekerja sama dengan suaminya dalam bertakwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak dilarang dia untuk mengumpulkan dunianya, tidak dilarang, asalkan dia betul-betul meniatkan untuk akhiratnya. Karena memang salah satu yang dituntut juga dalam dunia itu adalah harta, akan tetapi niatkanlah untuk akhirat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingat Bapak Ibu, dalam pernikahan itu kita telah dijamin adanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan iyakunu fuqara yughnihimullah. Ini dalam surat An-Nur ayat 32 Allah mengatakan iyakunu fuqara. Nah, ketika telah membicarakan tentang nikahkanlah orang bersendirian di antaramu, begitu juga nikahkanlah budak, ya, yang layak untuk menikah. Jadi ada perintah menikahkan di sini orang yang sendiri. Begitu juga ada perintah menikahkan para budak. Lalu ada pembicaraan dalam surat An-Nur ayat 32 ini, iyakunu fuqara yughnihimullah. Jikalau mereka itu fakir, maka Allah berikan kecukupan. Jadi sebenarnya yang perlu dipahami oleh suami dan istri, terkhusus kepada istri, bahwasanya kalau seandainya dalam pernikahan itu kita fakir, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yughnihimullah. Allah pasti akan kayakan, maksudnya Allah akan cukupkan mereka. Dan inilah yang kita butuhkan dalam rumah tangga, adanya kecukupan. Rupanya Allah sendiri yang mensunnahkan pernikahan, Allah sendiri yang menjamin adanya kecukupan. Oleh karena itu jangan ragu dalam masalah rezeki. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
jikalau berjalanlah seseorang dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, oleh Allah Ta'ala dan juga Rasulullah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Maka didapatkanlah dalil-dalil di dalam Al-Quran, ya, antara harta dengan ibadah itu berbanding lurus. Maksudnya kecukupan itu dengan ibadah berbanding lurus, banyak. Sehingga dalam surah At-Taubah ini saja diberikan oleh Rasulullah SAW asal harta itu apa, hakikat harta itu apa. Rupanya Rasulullah telah menyebutkan zikir, syukur, dan wanita yang mukmin yang membantu keimanan suaminya. Itulah harta yang sebenarnya. Maka kita juga akan mendapatkan dalam dalil-dalil yang lain, ya, antara ibadah dan ketaatan kepada Allah, penyembahan kepada Allah, Allah mudahkan rezeki. Dan makna rezeki itu lebih cenderung kepada harta. Ya, kebanyakan makna rezeki itu diberikan arahannya kepada harta. Apa buktinya? Ibu-ibu. Maka kalau seandainya bapak-bapak, kalau seandainya kita mengerti ini pola keluarga itu bagaimana, maka Allah mudahkan kecukupan bagi kita dan juga harta. Coba lihat dalam surat Thaha ayat 132, di mana Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Apa kata Allah Ta'ala? Wa'mur ahlaka bis-shalah, tolong perintahkan anak istrimu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan tolong bersabarlah dalam sholat. Jadi ada perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah itu adalah kewajiban, Pak. Maka tidak ada putus-putusnya kewajiban bapak memerintahkan anak istri untuk sholat, Pak. Tidak ada putus-putusnya. Ya, begitu sholat wajib maupun sholat sunnah, karena hadis juga telah menggambarkan hal ini. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, tolong perintahkan anak istrimu untuk sholat dan bersabarlah dalam sholat itu. Nah, ini adalah perintah ibadah. Setelah itu Allah mengatakan, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kami tidak minta rezeki kepadamu nih, tapi kami yang meminta rezeki, kami yang memberi rezeki. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki kepadamu, akan tetapi nahnu narzuquk, kami yang memberi rezeki kepadamu. Disandingkan pembicaraan dalam surat Thaha 132 ini antara ketaatan kepada Allah, yaitu salat, antara penyembahan kepada Allah dengan adanya rezeki. Artinya apa? Bagi siapa yang betul-betul menyembah Allah Ta'ala, Tuhan pemberi rezeki, maka Allah mudah memberikan kecukupan dan rezeki kepada dia. Maka sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak mengerti bagaimana hakikat dalam rumah tangga dan apa yang harus dilakukan, justru yang dimintanya itu adalah dunia-dunia saja tanpa mengkaji akhirat. Maka apa yang terjadi? Allah tidak memberkahi rezeki mereka. Begitu juga barangkali Allah tidak akan memberikan rezeki kepada mereka. Oleh karena itu, pembicaraan ayat ini dalam surat Thaha 132 berhubungan dengan ketaatan kepada Allah, menyembah Allah Ta'ala, dan Allah juga menyandingkan pembahasan ini dengan rezeki. Nah, tolong difahami di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya sikap kita dalam rumah tangga, di mana kita harus memerintahkan anak istri dan untuk sholat, dan juga sikap istri yang membantu keimanan suaminya, Allah akan mudahkan rezeki kepada dia, dan Allah akan memberikan keberkahan rezeki kepada dia. Dan adapun orang yang tidak mengerti bagaimana hakikat dalam rumah tangga itu, justru yang diminta adalah dunia, yang dia besarkan bukan agama dalam keluarga, maka Allah akan cabut keberkahan itu. Bisa jadi dia hartanya banyak, tapi keberkahan Allah cabut. Boleh jadi dia punya harta banyak, ketenangan hati tidak ada, istrinya sakit begini dan begitu, anaknya durhaka. Ini yang dicabut oleh Allah Ta'ala bagi orang yang tidak mengerti dalam kaidah rumah tangga.
Oleh karena itu, maka Rasul mengatakan tadi, afdaluhu lisanun dzakirun. Yang paling afdol itu harta adalah lisan yang berzikir, kalbu yang bersyukur, istri yang membantu suami untuk meningkatkan keimanan suami. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita sekarang ini yang tidak merasa bercukup, tolong jadikan zikir dalam lisan. Tolong jadikan kolbu yang selalu bersyukur, dan jadikanlah diri kita ibu-ibu orang yang membantu suami dalam iman, maka Allah akan pasti bukakan rezeki. Pasti bukakan rezeki. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat kita. Oleh karena itu, jadilah orang yang selalu bersyukur dan jangan banyak menuntut. Terlebih hal-hal yang tidak pada porsi suami. Dan banyak wanita masuk neraka karena ini. Dan banyak wanita yang Allah tidak pandang dengan pandangan rahmat karena dia tidak pandai bersyukur. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sebagai tambahan kita, dan semoga Allah taala betul-betul memberikan hidayah kepada kita. Gak ada pertanyaan ya? Ada? Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana tips menjaga pandangan bagi para pemuda dan pemudi dalam menjaga pandangan? Syukron Ustaz. Ini tipsnya bagi yang memandang atau gimana ini? Pertama, sering-seringlah berdoa. Ya memang hati itu Nabi mengatakan hati itu mathalul qalbi kamathali rishatin bi ardin falatin tuqallibuhar rih. Hati kita itu, para pemuda dan pemudi, ini pemuda-pemudi ini maksudnya yang belum nikah mungkin hati itu seperti rishatin bi ardin falatin, seperti bulu di padang pasir yang tandus. Tuqallibuhar rih. Angin itu membolak-balikkan hati kita, bulu tersebut. Coba tamthil yang diberikan, hati kita semua itu seperti bulu ini. Bulu itu bukan dalam ruangan, tapi di padang pasir yang tandus. Paling mudah hati kita itu dicampakkan ke bawah, lalu diopor ke atas, ditampar ke kiri ke kanan, paling mudah. Maka memang iman itu naik dan turun. Oleh karena itu, tolong jaga hati. Begitu juga ada sunnah dari Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub. Hadisnya riwayat Muslim kalau tidak salah ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub isrif qalbi ila ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, karena memang Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tolong tetapkan, kokohkan hatiku di atas agamamu. Maka perbanyak doa ini, ya musarrifal qulub isrif qalbi ila ta'atik. Wahai Allah yang membolakkan hati, tetapkan hatiku terhadap untuk ketaatan kepadamu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mencari kawan yang baik. Mencari kawan yang baik, terutama maksudnya kawan pemuda sama pemuda, pemudi sama pemudi. Karena memang agama kita itu akan terpengaruh oleh agama teman dekat kita. Almar'u ala dini falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka tolonglah dilihat siapa yang akan dijadikan sebagai teman.
Yang ketiga, al-jar qoblad dar. Cari tempat tinggal yang baik. Boleh jadi tempat tinggal kita itu, lingkungan itu mempengaruhi, betul. Al-jar qoblad dar. Maka kaedahnya cari tetangga dulu, baru setelah itu tempat tinggal di sana. Kenapa? Sekarang banyak pergaulan bebas. Saya saja waktu di asrama dahulu ketika di MAN, ketika di MAKN dahulu. Ini kita masuk di asrama. Ya, kita belajar agama. Kemudian itu ada dua kelompok. Kelompok yang betul-betul ingin belajar, yang satu lagi kelompok yang asalnya hanya satu orang, Mbak. Asalnya satu orang, dia keluar malam pergi ke bioskop, tapi dia bawa teman, akhirnya terbiasa, akhirnya berhenti. Ini karena lingkungan, ya, karena teman dan karena lingkungan. Maka cari tempat tinggal dahulu, karena memang lingkungan itu kita mempengaruhi. Kalau sudah baik, maka tinggallah di sana. Kemudian jangan biasakan diri kita pede dengan hal-hal yang betul-betul bisa menghancurkan keimanan kita. Karena salah satu yang mempengaruhi nanti keimanan kita adalah kepedean kita terhadap mungkin ada kebolehan, ada sesuatu yang mubah dilakukan, akan tetapi menjerumuskan kita nanti kepada hal yang haram. Nasihat yang lain kepada para pemudi. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melihat salah seorang wanita, ya, lalu Nabi SAW pulang dan langsung menemui Zainab, ya, wahia tam'ansu mani'atan. Ketika itu Zainab sedang menyamak kulit. Lalu setelah itu waqada hajatah, lalu Nabi SAW menunaikan hajatnya. Kenapa? Tadi itu melihat wanita, lalu pulang Nabi SAW lalu menunaikan hajatnya kepada istrinya. Kenapa? Karena hati sudah bergerak, nafsu syahwat sudah mulai bergerak. Lalu Nabi SAW pulang ke rumah istrinya Zainab, lalu ditunaikan hajat kepada Zainab. Coba bayangkan, ini Nabi loh. Apalagi kita ini sudah terlalu jauh dari Nabi. Maka jangan pede-pede ya. Lalu setelah menunaikan hajat, fakharaja ila ashabi, Nabi SAW keluar kepada sahabatnya. Faqala Nabi SAW bersabda, ya, dalam hadis yang sama, ya, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Sesungguhnya wanita itu depannya seperti syaitan dan belakangnya itu seperti syaitan. Maksudnya Imam Nawawi mengatakan karena wanita itu pemicu, ya, adanya syahwat, maka dia dikatakan depannya seperti syaitan, belakangnya seperti syaitan. Nah, apabila salah seorang di antara melihat wanita lalu muncul di hatinya, maka pulanglah, karena di rumah itu ada juga, ya, yang bisa menunaikan hajat. Lebih kurang seperti itu. Nah, di sini saja Nabi SAW betul-betul menasihatkan loh. Ini Nabi melihat wanita langsung dia pulang menunaikan hajatnya kepada Zainab. Sudah selesai hajatnya, langsung pula beliau keluar menemui sahabat, lalu berpesan lagi kepada sahabat. Coba bayangkan, ya, ada kegiatan beliau yang berentetan ini, dan ini sungguh, ya, hadis yang menekankan kepada para pemuda fitnah wanita itu besar dan paling besar. Nabi saja sudah begini perlakuan, datangi istrinya, tunaikan hajat, keluar lagi, temui sahabat, dinyatakan lagi kepada sahabat, wanita itu depan seperti syaitan, belakang seperti syaitan. Nah, sayangnya kalau tidak ada istri gimana caranya? Puasa. Nah, walhasil Imam Nawawi juga mengatakan, maka wanita tidak pantas keluar pergi ke kerumunan laki-laki, ya, tidak pantas, karena dia menjadi penebar syahwat, ya. Bahkan bagi yang sudah punya istri, para istri pun harus mengerti. Kenapa? Dalam masalah takhir namanya, Imam Nawawi juga mengatakan,
Kalau terlambat, Nabi kan menunaikan hajat tuh langsung ya. Kalau terlambat maka akan merusak akal. Kalau suami tidak mendapatkan hajatnya, ini yang sudah punya istrinya, terlambat dia maka merusak akal, merusak hatinya, ya. Ada yang merusak akal, merusak hatinya, merusak badannya. Makanya sakit kepala ya. Maka itu sudah digambarkan oleh Imam Nawawi. Maka wanita-wanita tolong tutup aurat. Ya, tolong tutup aurat. Ya, anak-anak tolong Oke, kita baik. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya masalah hukum cerai atau talak. Kejadian sudah lebih 15 tahun yang lalu, suami mengancam, kamu saya cerai kalau berhubungan dengan keluarga A dalam hal apapun. Kemudian jatuh, setelah itu ada salah seorang keluarga A telepon istri minta bantuan untuk pengobatan anak yang sakit. Dan istri membantu karena mereka kesulitan. Dan belakangan istri baru sadar kalau sudah melanggar ancaman suami dan telah memakai uangnya untuk membantu keluarga A. Apakah telah jatuh talak Ustaz? Talak dalam bentuk ta'liq ada, yaitu talaknya ada talak gantung bahasa kita. Jadi terlakukan syarat maka jatuh talak. Wallahu alam, dalam kitab fikih Al-Wajiz ini perlu saya kaji lagi. Disebutkan kalau tidak salah dalam kitab disebutkan di sini bahwasanya ini tidak lebih dari sumpah. Ya. Maka kalau seandainya dilanggar maka dibayar kafarat sumpah. InsyaAllah mungkin di pertemuan berikutnya akan kita bahas kembali. Ya, mohon diingatkan nanti. Walhasil, seingat saya dalam masalah ini ada ta'liq. Ya, kalau suami mengatakan, ya kalau seandainya engkau keluar dari pintu rumah ini, maka talak saya jatuh. Talak saya jatuh. Maka kapan talaknya itu jatuh? Ketika syarat telah dilakukan. Syarat telah dilakukan. Adapun yang disebutkan tadi, ketika ya, suami mengancam, kamu saya cerai kalau berhubungan dengan keluarga A dalam hal apapun. Kemudian jatuh setelah itu ada salah seorang keluarga A telepon istri minta bantuan untuk pengobatan anaknya yang sakit. Ya, dan istri membantu karena mereka kesulitan. Wallahu alam di sini, kalau kita mengkaji ta'liq yang sudah sesuai dengan syarat maka jatuh. Tapi insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan melihat dalam kitab fikih Al-Wajiz ada satu pendapat yang mengatakan bahwasanya ini tidak lebih dari sumpah. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana cara istri mengingatkan suami yang sedang futur dalam ibadah. Ini Masya Allah, tugas istri memang adalah membantu keimanan dari suaminya. Ketika ada indikasi suami itu mulai malas atau tidak pergi kajian yang sahih, karena memang agama itu diukur dari ilmu. Semakin jauh dari ilmu maka agama semakin jauh. Maka tolong banyak-banyak menimba ilmu agama. Nasihat kita kepada para istri, apabila salah seorang suami sudah mulai futur, maka istri harus mengingat kewajiban dia membantu keimanan suaminya. Surah Ali Imran tadi yang tadi kita bahas,
ini menyampaikan bagaimana kaidah dalam mengajak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi Allah taala, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lam faddu min haulik." Yang pertama itu tolong berlemah lembut sampaikan kepada suami. Ya. Yang kedua adalah silakan mendakwahi suami dengan kebaikan-kebaikan yang ada, terutama adalah menimba ilmu agama. Tidak lain futur itu boleh jadi karena syubhat atau futur itu karena syahwat. Kalau karena syubhat, tolong diajak dia pergi kajian. Ya. Kalau karena syahwat, ya silakan hilangkan syahwat itu dengan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala dan menjauhi segala sarana syahwat. Nah, kaedahnya bagaimana menyampaikannya? Tolong berlemah lembut, karena Allah tekankan kepada Nabi Muhammad SAW seperti itu. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi wa lam faddu min hawlik." Kalau kamu keras lagi kasar, maka mereka akan lari dari sisimu. Maka dakwahi suami untuk taat kepada Allah dengan cara berlemah lembut. Yang kedua adalah fa'fu anhum, maafkan mereka. Kalau seandainya suami, mungkin tidak semua perkataan kita itu akan diterima oleh suami, benar, maka kewajiban kita itu jangan mundur. Kewajiban kita itu adalah fa'fu anhum, maafkan mereka. Kemudian yang ketiga, wastaghfir lahum, istri juga memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang diperlakukan oleh suami. Kemudian yang keempat, wasyawirhum fil amr, dalam berdakwah perlu musyawarah. Kita tidak tahu nih, boleh jadi cara kita mengajak suami yang sudah futur tidak tepat, dan sampaikan kepada dia, boleh jadi tujuan dia ya sama dengan tujuan kita, sama-sama ingin memperoleh ketaatan kepada Allah Ta'ala. Boleh jadi cara kita menunjuki suami itu tidak tepat, maka silakan bermusyawarah, panggil suami, maksudnya ngobrol sama suami, sampaikan kepada suami, silakan terbuka. Ya, sampaikan kepada suami, saya ingin udah seperti ini, seperti itu, ya, tujuan kita adalah ini dan itu. Mungkin suaminya mengatakan, ya, saya juga ingin seperti itu. Lalu boleh jadi dia akan mengatakan, tapi cara adik seperti itu salah, ya, tapi caranya begini, ya. Maka di sini silakan mendakwahi suami dengan cara yang baik, berlemah lembut, ya. Kemudian istighfar juga kepada suami. Baik, Ustaz, sejauh mana tanggung jawab ayah menafkahi anak Ustaz? Saya pernah mendengar bahwasanya ayah wajib menafkahi anak perempuan sampai ia menikah, dan yang laki-laki sampai ia balik. Apakah benar demikian Ustaz? Barakallahu fiik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menafkahi anak itu wajib. Ya. Sampai dia pandai berusaha. Setahu ana, untuk masalah balik itu adalah hukum bagi yang tidak terhukum lagi dalam masalah anak yatim. Bagi anak wanita adalah sampai ada yang bisa menafkahi dia, karena nanti yang menafkahi dia itu adalah suami. Kemudian bagi anak laki-laki, wallahu alam, sampai dia bisa berusaha, boleh jadi ketika dia balik. Barakallahu fiik. Dan mungkin sebagian pertanyaan mudah-mudahan diingatkan lagi, kita akan bahas sedikit mungkin, atau kita akan ulang di pertemuan berikutnya. Demikian saja, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.